Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa rizqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali melanjutkan kitab Fathul Qawin Al-Matin, karya ini fi syarhi Arba'in Mutatammimah Al-Khamsin, karya Syekh Abdul Musin Al-Badar hafizahullah ta'ala. Dan kita masuki hadis yang kelima saat ini, al-hadisul khamisu. Qala mu'allif rahimahullah, hadis yang kelima, yakni hadis yang berbicara tentang perkara bid'ah. Sebelum kita membacakan hadis yang dibawakan oleh beliau terkait peringatan keras jangan kita melakukan bid'ah atau mencetus amalan bid'ah, jangan sampai. Maka poin pertama yang akan disebutkan di malam kali ini adalah ta'riful bid'ah. Ta'riful bid'ah ini pengertian bid'ah ditinjau dari lughah wa istilahan. Bid'ah itu ditinjau dari sisi lughah dan secara istilahan. Dijelaskan oleh banyak para ulama di dalam kitab-kitab mereka, seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Bakar Muhammad bin Walil Al-Turtusi di dalam kitab beliau adalah Al-Hawadis wal Bid'ah, yang mana kitab ini diberikan tahqiq oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala, yang mana di kitab ini adalah dipelajari ketika kami mondok dulu di halaman ke-40. Ya, di halaman 40. Tentu cetakan ini masing-masing di antara kita berbeda. Yang di punya saya itu halaman 40. Nah, kata beliau, ya, bid'ah fil lughah secara bahasa adalah qulna aslun hazihil kalimati minal ikhtira'. Ya, kami katakan asal dari kalimat ini kalimat bid'ah itu adalah ya ikhtira', ya, bermakna dari ikhtira'. Asal kalimatnya ikhtira'. Wa huwa syai'un yuhdasu min ghairi aslin sabaqa. Ini kalimat ikhtira' ini maksudnya adalah sesuatu yang baru yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang baru, sesuatu kan sifatnya umum, ya, yang baru dan diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, wala misalin uhziya wala ulifa misluhu, itu kata beliau, ya. Jadi enggak ada contoh sebelumnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, makna ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Baqarah ayat 117. Al-Baqarah 117, Allah mengatakan badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian pula dalam ayat lain surah
Al-Baqarah ayat 117 juga. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai Muhammad, ma kuntu. Katakan wahai Muhammad, ma kuntu, aku ini bukanlah rasul yang pertama kali diutus di antara rasul-rasul yang ada. Iya. Jadi maksud ayat di atas, kedua ayat di atas adalah apa yang dijelaskan dalam kitab tersebut. Penciptaan langit dan bumi itu tanpa ada contoh sebelumnya. Allah langsung ciptakan langit begini, Allah ciptakan langit begitu, bumi begitu, tanpa ada sandaran contohnya. Langsung diciptakan oleh Allah begitu. Demikian pula Rasul kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, bukan beliau Rasul pertama yang diutus, tapi sudah mendahului Rasul-Rasul sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna secara bahasa dan secara bahasa. Kemudian secara istilah, istilah syar'an. Dan ini kami nukilkan dari kitab Al-I'tisam, karya Imam Syatibi rahimahullah, yang kami miliki 1 jilid saja. Itu kitab ini sangat penting bagi penuntut ilmu untuk membacanya lengkap tuntas tentang membahas apa itu bid'ah. Apa itu bid'ah? Teramat detail beliau membahas masalah bid'ah. Tapi kita tidak membaca semuanya, kita spill sedikit saja dari apa yang beliau ungkapkan saja tentang pengertian secara istilah. Kata beliau, bid'ah itu secara istilah adalah ibaratun an tariqati fid din. Ini cara baru atau gaya baru yang mukhtara'atin tudahi syar'i, sengaja dibuat-buat dalam rangka menandingi syariat Islam. Saya ulangi, ini secara baru atau gaya baru yang sengaja dibuat-buat fiddin, ini dalam agama kita ini, yang dia menandingi syariat Islam. Itulah fungsi bid'ah itu diadakan, dibuat tujuannya untuk menandingi syariat Islam. Yuksadu bisuluki 'alaihal mubalaghatun, yang dimaksudkan atau bertujuan juga dengan membuat bid'ah tersebut adalah berlebih-lebihan. Mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam apa? Fi ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala, dalam ubudiyah, dalam ibadah kepada Allah. Coba lihat ikhwan, orang-orang yang membuat bid'ah itu, dia menganggap apa yang dilakukan adalah ibadah. Menganggap ibadah, sehingga dia beribadah ghulu, berlebihan, mubalaghah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah. Namun ketika dia sudah ghulu, kemudian dia buat-buat, akhirnya dibikinnya halaqah, kemudian dia teriak-teriak, sampai ada yang pingsan, sampai ada yang seperti itu, tidak sadarkan diri. Nah, ini namanya mubalaghah di dalam berubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bid'ah secara istilah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kami miliki, saya ambilkan cuplikannya atau maraji'nya dalam kitab beliau Al-Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa di jilid yang ke-18 di halaman 346. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang bid'ah itu, kata beliau adalah wal bid'atu ma khalafat kitaba was sunnata. Jadi apa-apa yang menyelisihi
atau segala sesuatu yang menyelisihi kitab dan sunnah, atau ijma' as-salafil ummati minal i'tiqadati wal ibadati. Ya, jadi mereka menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi SAW, menyelisihi salaful ummah, ini para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, berupa i'tiqadat, berupa keyakinan, ya, berupa sesuatu yang diyakini, baik akidahnya begitu, ya, wal ibadat, demikian pula ibadah. Jadi segala sesuatu yang menyisi Al-Quran dan Sunnah, ijma' para salaful ummah, ini menyelisih disebut dengan bid'ah. Nah, demikian pula apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Husain Al-Jaizani, ya, beliau menjelaskan dalam kitabnya Qawaidul Ma'rifati Bid'ati. Ya, jadi kami simpulkan banyak pengertian-pengertian ini dari berbagai literatur para ulama. Kami ambilkan di halaman 24. Siapa ulama itu tadi? Syekh Muhammad bin Husain Al-Jaizani. Kitab beliau apa namanya? Qawaidul Ma'rifati Bid'ati. Kata beliau, ma uhdisa fid din min ghairi dalilin. Ya, ini bid'ah. Sesuatu yang baru dalam agama tanpa ada dalil. Ya, sesuatu yang baru dalam agama tanpa ada dalil sedikit pun. Kemudian Imam Ibnu Katsir, kita sebutkan juga bagaimana Imam Ibnu Katsir salah seorang sosok dari mazhabnya Syafi'iyah. Beliau menjelaskan bid'ah itu, ya, al-bid'atu naw'ain. Ya, al-bid'atu naw'an. Ada dua kata beliau. Jadi bid'ah menurut syariat dan bid'ah menurut lughawiyah. Bid'ah menurut syariat kata beliau ini seperti sabda Rasul SAW, kullu bid'atin dolalah, atau kullu muhdatsatil umur bid'ah. Ya, segala sesuatu yang baru atau segala sesuatu yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Segala kesesatan itu tempatnya di neraka. Nah, ini bid'ah menurut syariat kata beliau, didefinisikannya menurut hadis Rasulullah SAW. Adapun bid'ah secara lughawi beliau bahasakan dengan menukilkan perkataan Umar bin Khattab, menukilkan perkataan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan ni'matul bid'ah hazihi, senikmat-nikmatnya bid'ah adalah ini. Ini beliau menunjuk, ya, bermakmumnya atau berjemaahnya para sahabat dengan satu imam ketika sholat tarawih. Ya, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir seperti itu tentang masalah bid'ah. Kita tahu ikhwan, di zaman Umar bin Khattab atau zaman Rasulullah SAW itu syariatnya tarawih itu pernah diadakan beberapa malam. Kemudian Nabi SAW meninggalkannya, khawatir para sahabat menganggap itu adalah syariat yang diwajibkan. Ini beliau tinggalkan. Rasulullah SAW meninggal, pemangku kekuasaan tertinggi dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Di masa beliau itu sama sekali tidak pernah diadakan sholat tarawih berjamaah. Ya. Karena beliau sibuk memerangi orang-orang murtad, sibuk memerangi orang-orang yang nggak mau bayar
berzakat. Ya, di masa kepemimpinan beliau hanya 2 tahun saja. Ya, disibukkan dengan kegiatan seperti itu. Nah, pemangku jabatan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Nah, ketika bulan Ramadan, Umar melihat para sahabat mereka berkumpul di masjid. Ya, para sahabat berkumpul di masjid. Mereka ada yang sholat tarawih sendiri-sendirian, ada yang pojok sana, pojok sini membuat jamaah. Jadi berantakan. Sahabat Umar bin Khattab berusulan, alangkah bagusnya ini jadikan satu imam dan diikuti oleh para sahabat. Ditunjuklah Ubay, sahabat Ubay waktu itu ya, sebagai yang memimpin imam. Ya. Kemudian malam berikutnya dilihatlah oleh Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab sudah menjadi imam. Para sahabat mengikutinya dengan penuh khusyuan rapi. Barulah terucap oleh lisan Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hazihi. Senikmat-nikmatnya bid'ah adalah ini secara bahasa yang dimaksudkan oleh Umar. Dulu sudah pernah dilakukan, sekarang dimunculkan lagi. Itu bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Namun sebagian saudara kita memahami kalimat yang diucapkan oleh Umar bin Khattab ini ya sebagai dalil, oh ada ternyata bid'ah hasanah. Nah, ini tergantung seseorang dalam memahami sebuah dalil. Ya, keliru dalam memahami dalil, fatal akibatnya. Ya, apalagi kalau kita nggak memiliki ilmu tentang bagaimana cara istidlal, udah berfatwa tanpa ilmu, jadinya akhirnya menyesatkan dan membingungkan umat. Ini pengertian ya bid'ah ya, pengertian bid'ah. Kemudian poin kedua, ya, kita masuki dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan tahzir ya, adillatu ya min al-Qur'anil Karim ala dhammi al-bid'i. Dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim akan tercelanya perbuatan bid'ah. Dalil pertama disebutkan oleh Syekh di sini adalah Quran surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Ketika kalian mengikuti banyak jalan-jalan tersebut, fatafarraqa bikum an sabilih, kalian akan bercerai-berai di antara kalian. Demikianlah aku wasiatkan kalian agar kalian bisa meraih derajat takwa. Al-Imam Mujahid rahimahullah, salah satu kibar tabi'in, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan wala tattabi'us subul, yang dimaksud dengan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Jalan di sini kan kalimat ini jamak, menunjukkannya banyaknya jalan. Berbeda dengan kalimat sebelumnya siratil mustaqim. Ya, wa ana hadhiya siratil mustaqim. Dan juga kalimat fatafarraqa bikum an sabilih, jalan saya, kalian akan bercerai-berai dari jalan saya. Maksudnya jalan Allah itu hanya satu. Jalan menuju Allah itu hanya satu. Dan jalan-jalan dari kesesatan itu banyak sekali. Jadi jalan hak itu dimunculkan oleh Allah kalimatnya mufrad, tunggal, menunjukkan jalan keselamatan. Jalan yang hak itu
satu. Dan jalan kesesatan digunakan oleh Allah kalimatnya jamak, menunjukkan jalan kesesatan itu banyak. Makanya dalam sebuah riwayat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tauhid ya Syekh Muhammad bin Wahab membawakan ya membuat ya garis lurus kemudian membuat garis kiri kanan sangat banyak. Kemudian Nabi SAW mengatakan hadza sabilullah, ini jalannya Allah, fattabi'uhu, ikuti jalan ini. Wa hadzal shimal wal yamin, adapun jalan kiri dan kanan itu adalah sabil as-subul syaitan, jalan-jalannya syaitan. Fala tattabi'u, jangan engkau ikuti. Ya, ini jalan-jalan syaitan yang akan memecah belah kalian. Nah, maka kata Imam Mujahid tadi adalah janganlah kalian ikuti jalan-jalan tersebut. Jalan apa itu? Adalah bid'ah, ya, al-bid'u wa syubuhat. Ya, ini jalan-jalannya bid'ah dan jalan-jalannya syubuhat. Kemudian Imam Syatibi juga menjelaskan ayat di atas. Ya, Imam Syatibi menjelaskan ayat di atas. As-siratul mustaqim, jalan yang lurus adalah was-sabilullahi allazi da'a ilaihi. Jalan yang lurus itu adalah jalannya Allah yang Allah menyeru kepadanya. Apa itu? Wa sunnah. Itu adalah jalan yang lurus. Was-subulu hiya as-subulu ahli ikhtilaf hal aidi anis-siratil mustaqim hum ahlul bid'ah. Dan jalan-jalan orang-orang yang menyimpang itu, yang menyimpang dari jalan-jalan yang lurus, mereka adalah ahlu bid'ah. Ya, menyimpang dari syariat Allah itu ahlu bid'ah. Kemudian beliau menegaskan Syekh Imam Syatibi di sini, walaisal muradus subulal ma'asi. Yang kami maksudkan di sini bukan jalannya maksiat. Karena maksiat termasuk orang menyimpang juga, tapi tidak jalan orang-orang yang maksiat, kata beliau. Karena orang-orang yang ketika melakukan maksiat, dia ketika melakukan maksiatnya sadar atau tidak? Sadar itu salah. Makanya dibedakan dengan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah sadar nggak kalau itu maksiat? Nggak sadar mereka itu. Mereka menganggapnya bid'ah itu adalah ibadah, itu motivasinya. Sehingga dibedakan oleh beliau. Nah, ini dalil pertama. Ya. Kemudian dalil yang kedua, beliau bawakan Quran surah An-Nahl ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'irun walau syaa'a lahadakum ajma'in. Wa 'alallahi, wajib atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah haqqullah. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala, qasdus sabil. Ya, hak Allah qasdus sabil, ini jalan yang lurus. Wa minha, di antara jalan yang lurus tersebut ternyata jairun, ada juga jalan yang bengkok. Ya, ada juga jalan yang bengkok. Walau syaa lahadakum ajma'in, jikalau saya menghendaki, tentulah memimpin kamu semuanya, tentulah memimpin kamu semuanya kepada jalan yang benar. Qala Abdullah bin Mubarak wa Sahal bin Abdullah mengatakan qasdus sabil, maksud qasdus sabil di situ adalah as-sunnah. Ya, jalan yang lurus itu adalah jalannya sunnah. Wa minha jairun, termasuk jalan yang bengkok adalah ahwa'ul wal bid'u. Ahwa'u wal bid'u, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, berbuat bid'ah. Kemudian Imam Syatibi juga menjelaskan ayat di atas, sabil qasdu, maksud jalan yang lurus itu adalah huwa tariqul haq, ini jalan yang hak. Wa masiwahu
Selain dari jalannya hak itu adalah min turukil jair, adalah jalan-jalan yang bengkok dari kebenaran anil haq. Ya, itu kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Dan yang ketiga disebutkan oleh Syekh Quran surah Al-An'am ayat 159 ya. Allah mengatakan ya, innal ladzi faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in inama amruhum ila Allah summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, yang mereka memecah agama-agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka ini menjadi syi'an, banyak golongan, ya, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'in, maka kamu tidak ada tanggung jawab terhadap mereka. Kamu tidak diminta pertanggungjawaban atas mereka. Disebutkan oleh Allah ya, orang-orang yang memecah agama mereka itu dan akhirnya mereka menjadi berkelompok-kelompok, banyak golongan, kamu tidak ada berkewajiban menanggung apa yang mereka lakukan. Innama amruhum ilallah, hanya saja urusan mereka itu di tangan Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan ketika di muka dunia ini. Ya, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, laisa lahu turjaman, tidak ada penerjemah sama sekali. Nanti kita akan dihadapkan seperti itu. Kenapa engkau lakukan ini? Padahal Rasul telah aku utuskan kepada kalian, tapi kalian tidak mau mengikuti Rasul kalian, malah kalian indahkan perbuatan, ya, perintah Rasul kalian, perbuatan Rasul kalian, malah kalian itu anggap sebagai memecah belah umat. Apa yang kalian lakukan itu tidak memecah belah umat. Nah, ini jelaskan ya oleh Imam Ibnu Atiyah. Sudah azan ya, insyaallah akan kita lanjutkan setelah Isya biiznillah taala.